Halo anak-anak Miss yang cerdas dan yang hebat pastinya. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Miss Lilis. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, anak-anak Miss, silakan dipersiapkan buku dan silakan duduk di kursinya masing-masing. Duduk dengan rapi dan dengan tenang. Sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta kecerdasan, kita meminta kemudahan dalam belajar kepada Tuhan. Mari kita mulai berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, Miss, apa aja yang mau dipelajari ya, Miss? Oke, hari ini kita akan mempelajari yang pertama, pengertian sistem gerak. Yang kedua, jenis-jenis sistem gerak. Yang ketiga, sistem gerak aktif. Yang keempat, sistem gerak pasif. Dan yang kelima, penutup. Nah, udah pada nggak sabar nih pastinya mau belajar ilmu baru. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sistem gerak. Sistem gerak merupakan kesatuan pada tubuh manusia yang dapat digerakkan secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi manusia tidak dapat bergerak jika tidak memiliki sistem gerak. Kita dapat berjalan, kita dapat berlari, kita dapat memegang pulpen karena ada sistem gerak yang memerintahkan tubuh kita untuk bergerak. Oke. Kemudian ada jenis-jenis sistem gerak. Sistem gerak ini anak-anak Miss dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem gerak aktif dan yang kedua sistem gerak pasif. Dari namanya dapat kita ketahui ya, kalau sistem gerak aktif ini dia aktif terus. Dia bisa bergerak secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, sedangkan sistem gerak pasif ini sistem gerak yang tidak dapat bergerak, kecuali dia bergerak tuh dibantu oleh sistem gerak aktif. Sistem gerak aktif ini contohnya apa ya, Miss? Nah, sistem gerak aktif ini contohnya itu pada otot. Kemudian sistem gerak pasif ini pada tulang. Jadi otot ini dapat bergerak sendiri sesuai perintah dari otak, sedangkan tulang ini dapat bergerak dibantu oleh otot. Oke, sekarang kita masuk ke sistem gerak aktif. Seperti tadi Miss bilang, sistem gerak aktif itu otot yang memiliki kumpulan sel atau jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan organ seperti tulang, jantung, dan alat pencernaan. Miss, fungsi otot ini apa ya? Fungsi otot ini pada alat gerak yaitu mempertahankan postur dan posisi tubuh, menyongkong jaringan lunak, mempertahankan suhu tubuh. Nah, berdasarkan letaknya, otot ini dibagi menjadi tiga, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos itu biasanya terletak di alat pencernaan, berfungsi untuk membantu alat pencernaan bergerak untuk memecahkan makanan yang ada di dalam tubuh atau yang ada di alat pencernaan. Kemudian ada otot jantung seperti namanya anak-anak Miss. Otot jantung ini letaknya di jantung, berfungsi untuk menggerakkan jantung agar bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada otot lurik. Otot lurik ini letaknya di rangka atau di tulang manusia. Fungsinya apa, Miss? Fungsinya untuk menggerakkan tulang atau alat gerak manusia. Alat gerak pasif ya tentunya. Oke, kita masuk ke selanjutnya ada sistem gerak pasif. Sistem gerak pasif ini terdiri dari dua, yaitu
tulang rawan, dan juga tulang keras. Miss, apa itu tulang rawan? Nah, tulang rawan ini merupakan tulang yang disusun oleh sel tulang rawan yang bersifat lentur atau lunak. Biasanya tulang rawan tuh terletak pada telinga, daun telinga, dan juga tulang hidung. Coba deh anak-anak Miss pegang telinganya. Tulangnya lunak kan? Coba dipegang lagi hidungnya, bisa digerak-gerakkan kan? Nah, itu dia. Letak si tulang lunak atau tulang rawan. Kemudian ada tulang keras. Tulang keras ini merupakan tulang yang disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang dan memiliki tekstur padat cenderung keras. Biasanya terletak di lengan, di kaki, di jari. Coba deh anak-anak Miss pegang lengannya. Ayo lengannya dipegang yuk. Dirasakan. Ada terasa tulangnya? Keras bukan? Lebih keras dari tulang yang ada di telinga. Coba bandingkan. Tulang di telinga dipegang dan tulang yang ada di lengan dipegang. Lebih keras mana? Yap, tentu saja lebih keras tulang yang di lengan. Karena yang di lengan ini merupakan tulang keras. Oke, kita lanjut. Nah, tulang atau sistem gerak pasif ini terbagi dua lagi, yaitu sistem gerak anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Biasanya anggota gerak atas ini letaknya dari pinggul ke atas dan anggota gerak bawah biasanya terdapat di pinggul ke bawah hingga ujung kaki. Nah, pada anggota gerak atas ini terdapat tulang, yaitu tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil. Kemudian pada anggota gerak bawah terdapat tulang kelangkang, tulang duduk, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pahat, dan serta tulang pinggul. Baik, masing-masing tulang ini memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya, lengan hasta berfungsi untuk membentuk struktur lengan bawah dan membantu rotasi pergelangan tangan serta membentuk sendi siku. Pada lengan atas berfungsi sebagai membantu manusia untuk bergerak dengan leluasa. Dengan bebas. Kemudian ada tulang pengumpil, berfungsi untuk menyambungkan siku dengan bagian sisi ibu jari. Ada lagi tulang paha, berfungsi untuk penyangga atau penopang tubuh. Dan tulang betis membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi masing-masing tulang ini memiliki fungsinya masing-masing ya anak-anak Miss. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya kepada Miss melalui kolom komentar atau juga WhatsApp grup. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jika ada Miss salah kata atau salah perbuatan Miss, mohon maaf. Tetap semangat anak-anak Miss belajarnya, dan juga tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.